Ya, kita bersama lagi dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas mengenai permutasi. Yang lalu kita sudah masuk di aturan pencacahan dan faktorial, sekarang saya masuk kepada permutasi. Jadi permutasi itu simbolnya boleh begini, P dalam kurung N, R, boleh juga N, PR, atau P, N, R. Jadi N itu selalu lebih besar daripada R. Oke, N itu selalu lebih besar daripada R. Nah, sehingga dan simbol apapun, maka rumusnya akan menjadi N faktorial per N kurang R faktorial. Ya. Nah, jadi terserah kita mau pakai simbol yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Oke. Nah, selanjutnya ada namanya permutasi dan beberapa unsur yang sama. Permutasi dan beberapa unsur yang sama, nanti kita lihat contohnya ya. Di mana N, R1, R2, sampai RK, N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial sampai RK faktorial, dengan ketentuan bahwa R1 tambah R2 sampai RK itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Oke. Berikutnya ada namanya permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah N kurang 1 faktorial. Nah, kita lihat contohnya. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk memilih 3 staf ini tersedia 7 calon. Tentukan banyak susunan staf yang mungkin. Jadi, kita menggunakan permutasi P, N, R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Jadi ingat, kenapa saya menggunakan permutasi? Karena apabila A, B, C yang terpilih dari 3 orang, 3 dari 7 orang itu, 7 calon itu 3 orang, maka posisi pertama boleh A, B, C, A ketua, B sekretaris, C bendahara. Bentuk kedua boleh juga B, A, C, A, B ketua, A sekretaris, C bendahara. Walaupun 3 orang dipilih, tetapi kedudukannya berbeda. Di mana A, B, C, B, A, C, atau B, C, A. Ketua B, sekretaris C, bendahara A. Itu juga berbeda posisinya. Berbeda susunannya. Susunan stafnya berbeda. Walaupun yang dipilih itu orang yang sama. Nah, jadi kenapa kita menggunakan permutasi? Karena ada urutannya. Ada urutan ketua, urutan sekretaris, urutan bendahara. Sehingga walaupun 3 orang dipilih A, B, C, tetapi dalam posisi yang berbeda-beda, maka itu mempunyai bentuk susunan staf yang berbeda. Nah, oke. Jadi, di mana N-nya itu 7 karena banyaknya calon tersedia, R-nya 3, banyaknya calon yang akan dipilih. Nah, berarti 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. 7 faktorial, 7 kurang 3 faktorial itu 4. Di mana 7 lebih besar daripada 4, maka yang kita akan uraikan itu adalah 7. Berarti 7, 6, 5, 4 faktorial. 4 faktorial bagi 4 faktorial, 1. Sehingga kita dapat 7 kali 6 kali 5, itu 210. Oke. Contoh kedua. Tentukan banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata matematika. Nah, ini berarti ada beberapa unsur yang sama. Oke, jadi kita pakai ini. Jadi ada beberapa unsur yang sama, di mana N banyak huruf. Banyak huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Nah, sudah itu. Jumlah dari M. M ada 3. 1, 2. M ada 2. 1, 2. Berarti 2. Sudah itu jumlah dari A. A ada 3. 1, 2, 3. Nah, sudah itu jumlah T. T ada 2. Jumlah E. E cuma 1.
Jumlah I ada 1. Jumlah K ada 1. Oke? Nah, berarti N-nya 10, R1 2, R2 3, R3 2, R4, R5, R6. Jadi 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Oke? Nah, tapi kan kalau 1 faktorial itu 1. Jadi kalau umpama 1 faktorial, kita boleh tidak usah ditulis. Jadi permutasi 10, 2,3,2. Berarti 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. 10 itu lebih besar daripada kesemuanya. Jadi 10 itu kita uraikan. Oke? 10 saya uraikan sampai 3 karena yang terbesar kan 3. Jadi 3 bagi 3, 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. Jadi saya dapatkan, nah, 2 faktorial kan 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2 bagi 4, 1. Sehingga permutasi 10, 2,3,2 itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. 151.200 susunan yang bisa kita dapatkan. Oke? Jadi N itu jumlah keseluruhan. R1 jumlah unsur pertama ada berapa? R2 jumlah unsur kedua. Huruf kedua ada berapa? Oke? Nah, huruf ketiga ada berapa? Huruf keempat ada berapa? Itu kita tuliskan di sini. Ya. Selanjutnya nomor 3, contoh ketiga. Satu keluarga terdiri dari 6 orang duduk mengelilingi sebuah meja makan yang berbentuk lingkaran. Berapa banyak cara mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dan urutan yang berbeda. Ini duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran itu adalah permutasi siklis. Berarti permutasi siklis N kurang 1 faktorial. Kenapa N kurang 1 faktorial? Karena ada satu orang yang menjadi patokannya. Jadi kita berpatokan pada satu orang, yang sisanya itu yang kita hitung. Nah, jadi sisanya ada berapa? Ada 5 faktorial. Nah, 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120 cara. Oke? Jadi kita berpatokan pada A, B, C, D, E, F, itu yang kita tukar-tukarkan tempatnya. Nah, maka kita dapatkan suatu urutan yang berbeda-beda. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4. Itulah N yang memenuhi persamaan 7 permutasi N3 sampai 6 permutasi N tambah 1, 3. Jadi 7 kali permutasi N3, 6 dikali permutasi N tambah 1, 3. Nah, sesuai dengan rumusnya permutasi N3 itu N faktorial per N kurang 3 faktorial. Yang ini N tambah 1 faktorial per N tambah 1 kurang 3 faktorial. Di mana N dengan N tambah 1, N tambah 1 itu lebih besar. Ya. Nah, maka ini yang saya uraikan. N kurang 3 dan N kurang 2, N kurang 2 lebih besar. Maka itu yang diuraikan. Oke? Jadi N faktorial dibagi dapat 1, N kurang 3 faktorial bagi N kurang 3 faktorial dapat 1. Jadi N kurang 2 kita pindahkan ke ruas depan supaya bagi pindah menjadi kali. Nah, 7 kali N, 7N, 7 kali min 2, min 14, 6 kali N, ditambah 6. Kita satukan yang N dengan N, yang ada unsur N-nya, dengan yang tidak ada N dan tidak ada N, satu ruas tersendiri. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 20. Ya. Nah, demikian beberapa penjelasan saya dengan contoh-contohnya. Berikutnya kita akan masuk pada kombinasi, ya, kombinasi binomial Newton. Oke. Nah, apabila materi tadi ada yang kurang dimengerti atau ada soal yang berhubungan dengan materi yang tadi mau ditanyakan, silakan hubungi saya di sini.
Ini nomor WA saya, oke. Nah, saya harap, video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.